Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8, judul presentasi kami adalah fungsi keluarga. Anggota kelompok dari kelompok 8 ada Rifa Nur Fauzia, Iko Andrean, dan Patona. Baiklah teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan fungsi keluarga menurut perspektif Islam, menurut pandangan Islam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fungsi keluarga menurut perspektif Islam atau menurut pandangan Islam, tentunya ada banyak teman-teman sekalian, tapi kami di sini dari kelompok 8 hanya mengutip 5 dari sekian banyak fungsi keluarga tersebut. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi religius. Keluarga berkewajiban dalam memperkenalkan dan mengajak anaknya serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai keyakinan yang dianut. Dan keyakinan kita anut adalah agama Islam, teman-teman sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunasiranihi au yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacatnya? Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Kemudian teman-teman sekalian, fungsi keluarga yang selanjutnya adalah, boleh tolong di next dulu. Fungsi keluarga yang selanjutnya adalah teman-teman, yaitu fungsi biologis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Teman-teman sekalian, Islam sangat mengecam pada orang-orang yang berbuat zina, sehingga dengan adanya keluarga mereka dapat menyalurkan kebutuhan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita sebagai umatnya, sebagai hambanya untuk mendekati zina. Sebab zina adalah suatu perbuatan yang keji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan menikah sebagai tempat penyaluran kebutuhannya tersebut. Oleh sebab itu, salah satu fungsi dari keluarga adalah fungsi biologis, yang ini merupakan kebutuhan manusia. Kemudian teman-teman sekalian, fungsi yang ketiga, fungsi dari keluarga adalah fungsi edukasi atau pendidikan. Keluarga merupakan madrasah atau tempat belajar pertama bagi anak-anak. Anak-anak akan mendapatkan banyak pendidikan dari orang tuanya, terkhusus lagi dari ibunya. Sehingga dalam Islam, salah satu hak anak yang paling pertama adalah mencarikan seorang ibu yang solehah. Sebab ibu yang solehah inilah yang akan mendidik dan mengajarkan anak-anak tersebut ilmu-ilmu agama, akhlak, dan adab. Sehingga kelak insya Allah anak-anak ini menjadi pemimpin umat Islam yang akan memperjuangkan agama Islam dan menjadi seorang muslim yang soleh dan muslimah yang solehah. Insya Allah. Kemudian
Seorang istri juga akan mendapatkan pendidikan dari suaminya. Sebab suami adalah imam bagi istrinya. Sehingga dalam Islam, seorang muslimah hendaknya menikah dengan seorang laki-laki yang bagus akhlak dan agamanya. Ini adalah dua poin penting dalam memilih suami. Sehingga jika menikah dengan suami yang soleh, maka suami tersebut dapat membimbing keluarganya, menunaikan hak istri dan anak-anaknya, serta mengajarkan mereka dan mendidik dirinya dan anak-anaknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya teman-teman, fungsi dari keluarga. Fungsi yang keempat adalah fungsi sosialisasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Fungsi sosialisasi ini teman-teman membantu anak mempersiapkan diri agar dapat menempatkan dirinya sebagai pribadi yang kokoh dalam masyarakat dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Fungsi sosialisasi ini teman-teman ada hubungannya dengan fungsi yang sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu fungsi edukasi atau pendidikan. Apabila anak dididik di dalam keluarga, dididik dalam keluarganya dengan baik, diajarkan ilmu-ilmu agama, diajarkan adab dan akhlak, insya Allah anak tersebut juga akan menjadi baik di masyarakatnya dan kokoh dalam masyarakatnya. Kemudian teman-teman sekalian, fungsi yang selanjutnya, fungsi yang terakhir, yang kelima adalah fungsi perlindungan dan pemeliharaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Tentu teman-teman sekalian, ketika kita berada dalam keluarga kita, kita merasa nyaman, tenang, dan damai berada di tengah-tengah keluarga kita. Perlindungan yang kita dapat dari perlindungan keluarga adalah bisa perlindungan fisik, ekonomi, jasmani, dan rohani. Sebagai contoh teman-teman, ketika kita masih kecil dulu, ketika kita sakit, pasti orang tua kita merawat kita, melindungi kita gitu ya. Kemudian contoh lain, ketika kita nanti insya Allah sudah menjadi orang tua, sudah menjadi suami dan istri, ketika kita sebagai suami sakit, pasti istri kita akan merawat kita. Dan sebaliknya jika istri kita sakit, tentu kita sebagai suami akan merawat istri kita gitu kan. Itu adalah salah satu contoh dari fungsi perlindungan dan pemeliharaan keluarga. Selain pemeliharaan dan perlindungan di dunia, teman-teman, fungsi keluarga itu berfungsi melindungi dan memelihara anggota keluarganya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Baiklah teman-teman, itu adalah 5 fungsi keluarga menurut perspektif menurut pandangan Islam. Sekian, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya, yaitu Fatona dan Rifah. Dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi keluarga menurut perspektif Barat ya. Nah, yang pertama, ini fungsi keluarga menurut Osborne dalam bukunya Educational Sociology, yaitu ada 6. Yang pertama, afeksi, terus ekonomis, dan yang ketiga edukatif, yang keempat produktif, yang kelima rekreasi status keluarga, dan religius. Selanjutnya, selanjutnya menurut fungsi keluarga menurut Friedman. Itu ada 5. Yang pertama, fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai fungsi-fungsi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Karena pada intinya, menurut Osborne dan Friedman itu sama saja pengertiannya itu sama aja. Nah, yang pertama, fungsi pendidikan atau edukatif. Nah, di sini tugas orang tua itu menciptakan situasi dan iklim keluarga ya bagi keluarganya gitu. Lalu menyediakan fasilitas pendidikan dalam keluarga. Seperti halnya kita mengajarkan pengajaran yang baik gitu ya untuk kepada anak-anak kita nanti gitu. Terus perhatian dari orang tua. Jadi kita juga gak bisa ya cuek gitu terhadap anak-anak kita. Jadi harus memerhatikan kehidupan anak kita itu kayak gimana gitu. Meskipun di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakatnya. Dan yang keempat, contoh tauladan dari orang tua. Sebagai orang tua juga kita harus mencontohkan mencontohkan tauladan yang baik ya, perilaku yang baik. Jangan sampai anak itu meniru perbuatan kita yang buruknya gitu. Jadi harus tetap memberi tauladan yang baik. Nah, dari semua itu yang paling penting adalah situasi dan iklim yang dapat dihayati oleh keluarga sehingga tujuan pendidikan dalam keluarga itu akan tercapai karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang utama dan paling pertama bagi anak-anak kita nanti. Selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi atau mengenal kehidupan keluarga. Nah, yang pertama itu ada menyaring atau memilih norma yang masuk baik atau buruk, menafsirkan ke dalam bahan yang dapat dimengerti anak. Kedua, menunjukkan atau mengarahkan anak. Maksudnya itu fungsi sosialisasi di sini itu mengajarkan anak gitu untuk bersosialisasi dengan masyarakat gitu, agar dia bisa bersosialisasi atau bisa juga berkomunikasi dengan masyarakat sekitar gitu ya. Norma yang akan masuk disesuaikan dengan sikap hidupnya, dapat dilakukan sejak kecil. Ya, jadi fungsi sosialisasi ini kita harus mengajarkannya dari anak masih kecil gitu, agar terbiasa udah besarnya tuh biar udah besarnya tuh bersosialisasi dengan masyarakatnya itu baik gitu ya.
dan fungsi protektif dan perlindungan. Perlindungan dapat berupa larangan atau melarang, terus membatasi, menasehati, menganjurkan, mengajak atau mengarahkan, membantu, atau memberi contoh. Nah, tapi dalam hal melarang, atau membatasi, atau menasehati, kita juga ada batasannya ya. Jadi nggak seenaknya kita membatasi gitu, jangan sampai anak itu merasa terkekang gitu. Maksudnya ya merasa terkekang gitu sama orang tua. Kita juga harus memberi sedikit kebebasan gitu buat dia, jangan terlalu melarang ini itu. Biarkan juga dia hidup dengan apa ya? Ya dengan lingkungannya dengan baik gitu. Boleh melarang tapi tidak mengekang gitu intinya. Dan fungsi perasaan atau afeksional atau afektif ya. Di sini orang tua itu mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan orang lain. Ini juga nyambung sama fungsi sosialisasi yang tadi ya, sama fungsi pendidikan juga. Kita harus mengajarkan tata cara berbahasa yang benar, terus perbuatan dan tindakan atau sikap, gerak muka atau mimik, nada bicara dan irama berbicara. Nah, kan ada gimana ya? Nada bicara. Kita juga harus mengajarkan nada bicara yang lembut gitu, jangan tinggi keras-keras gitu kan. Nanti ya kurang bagus lah gitu ya kalau kita juga mencontohkan nada bicara yang terlalu tinggi buat anak gitu. Ya mungkin segitu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatona. Baik, selanjutnya yaitu masih dalam perspektif barat atau umum ya. Yaitu fungsi religius. Nah, dalam fungsi religius ini yang pertama, cara hidup hendaknya sungguh-sungguh. Maksud dalam sungguh-sungguh ini tuh sungguh-sungguh dalam beriman, beribadah, ataupun dan lain-lain. Kemudian yang kedua, cara hidup hendaknya tampil dalam penghayatan anggota keluarga terkhusus anak. Yang ketiga, cara hidup hendaknya bermakna bagi anggota keluarga. Nah, kemudian di dalam fungsi religius ini juga ada 3 aspek untuk mencapai fungsi religius atau dalam keluarga, yaitu yang pertama, aspek fisik. Penyediaan lingkungan yang mengandung nilai-nilai ciri-ciri keagamaan. Yang kedua, aspek emosional. Dapat menggugah rasa keagamaan atau memberi contoh. Jadi misalnya seorang ayah misalnya yang pergi ke masjid bisa mengajak anaknya gitu. Jadi memberikan contoh-contoh baik yang masuk dalam nilai keagamaan. Kemudian aspek sosial. Hubungan dengan keluarga, citra dan antar keluarga, hubungan dengan lembaga keagamaan yang memang peran penting dalam pelaksanaannya ialah orang tua dengan menggunakan pembiasaan. Jadi memberikan pembiasaan-pembiasaan positif kepada anak-anak, entah itu di rumah maupun di lingkungan luar. Kemudian fungsi ekonomis. Keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis, lebih-lebih zaman dahulu di mana kegiatan ekonomis banyak dilakukan oleh keluarga, terutama masyarakat pertanian. Namun, sekarang keadaan demikian itulah banyak berubah, tetapi keluarga sangat penting bagi kehidupan keluarga. Kemudian, fungsi ekonomis keluarga meliputi
pencarian nafkah, perencanaannya, serta pembelajarannya. Nah, kemudian setelah fungsi ekonomis, ada fungsi kreatif. Pelaksanaan fungsi kreatif merupakan cara untuk menciptakan suasana akrab, ramah, dan hangat di antara anggota-anggotanya. Jangan sampai ada anggota keluarga yang merasa asing di rumah sendiri. Jadi, sebagai orang tua, kita tuh harus bisa menciptakan suasana di mana anak-anak itu saling lebih kenal, lebih dekat gitu kan, dengan cara berlibur ataupun dan lain-lain. Kemudian fungsi orang tua yaitu harus dapat menciptakan iklim atau situasi yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Yang paling utama dari fungsi ini yaitu keluarga merasa terbebas dari beban yang dirasakan. Kemudian selanjutnya ada fungsi biologis, yaitu yang pertama untuk mendapatkan keturunan, yang kedua dapat menyalurkan hubungan seksual secara sah, dan yang ketiga untuk kesehatan fisik, dan yang keempat itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin itu saja. Selanjutnya kesimpulan. Baiklah teman-teman sekalian, setelah kami menjelaskan, tentu ada kesimpulan ya. Kesimpulannya, melihat definisi yang ada tentang batasan keluarga dalam Islam. Keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Maksud pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon walidho untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari beberapa fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk individu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, keseluruhan fungsi yang telah disebutkan tadi harus terus diperhatikan. Jika dari salah satu fungsi itu tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga. Oleh sebab itu, sangat penting kita mengkaji tentang fungsi keluarga ini, teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Yang benar datangnya dari Allah, salahnya datang dari kami sendiri. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.